Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Ibu Sulistiawati, akan mengajar IPA, yaitu kenali suhu hidup jadi terbantu. Coba perhatikan gambar, yaitu adalah gambar secangkir kopi. Pada proses pembuatan minuman kopi diawali dengan memasak air sampai mendidih. Kemudian air mendidih tadi dituangkan ke dalam gelas yang telah berisi bubuk kopi lalu diaduk. Maka segelas kopi siap dinikmati. Nah, coba kalian rasakan ketika air belum dimasak akan terasa dingin. Tetapi berbeda setelah air dimasak akan terasa panas. Panas dan dingin dikatakan sebagai salah satu ukuran dari suhu suatu benda. Benda yang dingin mempunyai suhu yang lebih rendah dan benda yang panas memiliki suhu yang lebih tinggi. Jadi, suhu merupakan derajat atau tingkatan panas suatu benda atau kuantitas panas suatu benda. Suhu merupakan salah satu besaran pokok dengan satuan derajat Kelvin. Untuk mengukur suhu diperlukan alat ukur yaitu termometer. Jenis-jenis termometer yang pertama adalah termometer zat cair. Zat cair atau alkohol dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat termometer. Yang kedua adalah termometer dengan bahan zat padat. Termometer zat cair terdiri atas termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala dari min 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan air raksa atau alkohol. Jenis termometer zat cair yang kedua adalah termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Selanjutnya termometer dengan bahan zat padat. Yang pertama adalah termometer bimetal. Termometer bimetal merupakan termometer yang menggunakan logam sebagai bahan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Yang kedua adalah termokopel. Termometer yang terdiri dari dua jenis logam yang dihubungkan dan membentuk rangkaian tertutup. Pengukuran suhu berdasarkan pada perubahan besarnya aliran listrik pada kawat. Skala suhu digunakan untuk memberikan tampilan nilai yang terukur pada suhu. Saat ini dikenal ada 4 skala suhu, yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kelvin merupakan skala suhu dalam satuan internasional. Pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Perbedaan antara skala itu adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer tersebut. Nah, kita ketahui titik beku air pada derajat Celcius adalah 0 derajat Celcius. Nah, ini nilainya sama dengan 273,15 derajat Kelvin dan 32 derajat Fahrenheit. Titik didih air yang kita ketahui adalah 100 derajat Celcius, ini sama dengan 373,15 derajat Kelvin dan 212 derajat Fahrenheit.
Nah, berikut ini adalah perbandingan skala suhu, yaitu derajat Celcius berbanding derajat Reaumur berbanding Fahrenheit berbanding Kelvin, dengan perbandingan 100 berbanding 80 berbanding 180 berbanding 100, sehingga kita kecilkan perbandingannya menjadi 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5, dengan perbandingan derajat Celcius berbanding derajat Reaumur berbanding derajat Fahrenheit, ini Fahrenheit dikurang 32 berbanding derajat Kelvin dikurang 273, itu sama dengan 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5. Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan 45 derajat Celcius itu sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Nah, ini rumusnya adalah derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 derajat Celcius ditambah 32. Jadi 9/5 kita kalikan 45, hasilnya ditambah 32, didapat 113 derajat Fahrenheit. Soal kedua, tentukan 25 derajat Celcius itu berapa derajat Reaumur. Nah, rumusnya derajat Reaumur sama dengan 4/5 dikali derajat Celcius, sama dengan 4/5 dikali 25, sama dengan 20 derajat Reaumur. Soal ketiga, tentukan 78 derajat Celcius itu berapa derajat Kelvin. Nah, rumusnya adalah T Kelvin sama dengan T Celcius ditambah 273 sama dengan 78 ditambah 273, dapatnya 351 derajat Kelvin. Jika kita melihat kereta api melintas, kita dapat melihat rel sebagai jalannya. Rel kereta api terlihat terpasang agak renggang. Kenapa? Pada siang hari, sambungan rel akan tampak menyatu antara bagian satu dan lainnya. Dan pada malam hari, sambungan tersebut kembali tampak renggang. Hal ini sangat berkaitan dengan sifat pemuaian dan penyusutan zat. Peristiwa pemuaian dan penyusutan terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Jika suhu naik, maka ukuran benda bertambah. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan pemuaian. Pemuaian zat padat, yaitu pemuaian yang terjadi pada benda padat. Benda padat akan memuai atau mengembang bila dipanaskan dan menyusut bila didinginkan. Nah, coba kita perhatikan pemasangan kabel listrik. Pemasangan kabel listrik dibuat kendor atau agak kencang. Hal ini untuk memberi ruang jika terjadi pemuaian pada siang hari yang mengalami pemanasan. Jadi, jika benda mengalami pemuaian dan penyusutan, maka panjang, lebar, dan tebal benda akan mengalami perubahan.
Selanjutnya adalah pemuaian panjang zat padat. Tiap bahan suatu benda memiliki koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pada muai panjang kaca, koefisien muai panjangnya adalah 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Artinya, jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya bertambah 0,000009 meter. Silahkan dilihat tabel koefisien muai panjang bahan. Nah, di sini ada rumus koefisien panjang sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Nah, ini rumusnya. Jadi koefisien panjang adalah pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. Jadi, pertambahan panjang sama dengan panjang akhir dikurang panjang mula-mula. Koefisien panjang sama dengan pertambahan panjang dikurang panjang mula-mula dibagi panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Maka panjang benda setelah pemuaian dapat ditentukan, yaitu L sama dengan panjang mula-mula ditambah panjang mula-mula dikali koefisien panjang dikali perubahan suhu. Nah, untuk lebih jelas kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini ada contoh soal pagar Pak Ali terbuat dari aluminium. Jika panjang aluminiumnya pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm, jadi L0 sama dengan 100 cm dengan koefisien muai panjang aluminium adalah 0,00025 per derajat Celcius. Hitunglah panjang aluminium pagar Pak Ali jika pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, artinya setiap naik suhu 1 derajat Celcius, maka pertambah panjang adalah sebesar 0,00025. Sehingga rumusnya L setelah pemuaian itu sama dengan panjang awal ditambah panjang awal dikali koefisien muai panjang dikali perubahan suhu. Jadi perubahan suhunya 80 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius dapatnya 50. Jadi 50 dikali 0,00025, kemudian hasilnya dikali 100, sehingga didapat hasilnya 100,125 cm. Pemuaian luas dan volume zat padat. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisi-sisinya. Pemuaian semacam ini disebut pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Jika koefisien muai panjang kaca biasanya sebesar 0,00009 per derajat Celcius, maka kaca biasa memiliki koefisien muai luas sebesar 0,00018 per derajat Celcius. Jadi dikali 2.
Begitu juga pada pemuaian ruang, memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Jika balok baja dipanaskan akan memuai dengan koefisien muai sebesar 0,00033 per derajat Celcius. Pemuaian zat cair juga memuai jika dipanaskan. Zat cair mengalami muai volume karena sifat zat cair yang dapat menempati benda sesuai bentuknya. Pemuaian zat gas juga memuai jika dipanaskan. Zat gas akan mengalami muai volume jika dipanaskan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari ketika memompa ban sepeda, sebaiknya jangan terlalu keras, seharusnya sesuai ukuran. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Selanjutnya adalah penugasan pertama, silahkan dikerjakan. Silahkan kalian kerjakan tugasnya. Selamat belajar. Jaga kesehatan, gunakan masker jika keluar rumah, jauhi kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.